sebagainya itu udah dikenalkan Allah Ta'ala. Kan gini ya, kalau secara anunya Allah itu kan laisa kamitsyi'un. Kalau kita merujuk kepada situ kan agak susah, tidak ada serupanya. Lalu gimana kita memahaminya caranya? Iya. Tapi karena Allah Ta'ala sayang kepada kita, lalu dijelaskanlah, diberi kita sebuah buku pedoman berupa kitab Al-Quran. Kata Allah tuh, aku tuh begini kan, dijelaskanlah di Al-Quran. Aku punya sifat Rahman, Rahim, pengampun dan sebagainya. Nah, disitulah Allah mengenalkan kita itu, memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuh. Allah izinkan kita untuk mengenal Dia daripada sifat dan afalnya yang tertuai dalam Al-Quran. Iya. Cuma yang namanya ma'rifat itu kan ada dua kategori itu. Ada yang sifatnya ijmali, ada yang tafsili kan. Ada yang secara global, ada yang secara terperinci kan. Ya, kalau terperinci itu ya kita mengkaji asma-asmanya, sifat-sifatnya, afal-afalnya, ini yang terperinci. Tapi kalau yang secara global ya yang fa'lam annahu la ilaha illallah itu bahwasanya ketahui olehmu tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Nah, itulah pintu masuk awal kita kan berislam. Pengantar. Pengantarnya itu sudah ma'rifah sebenarnya. Betul. Ya. Yang penting Tuhannya Allah tuh, bukan batu, bukan roh-roh, bukan patung. Nah, itu sudah ma'rifat sebenarnya itu. Cuman secara ijmali, secara global. Yang penting yang dia sembah itu bukan batu, bukan galon, bukan roh-roh dan sebagainya. Maka secara bab keilmuan ada bab makrifat secara umum, ada bab makrifat secara kekhususan. Sepakat saya. Iya. Maka kalau di TikTok ini maka yang umum saja gitu. TikTok itu hanya itu Pak, mendengarkan dan melihat gitu loh. Tidak diterangkan gitu loh. Kalau Bapak kan diterangkan. Masya Allah, atas izin Allah Pak Eko, semuanya kita ini sebenarnya sudah Allah berikan kefahaman, cuman karena Allah belum bukakan pintunya saja. Iya. Bisa jadi pintunya kepada Bang Algoritma, kepada saya, kepada Bang Iying dan kepada Bang Asar gitu. Iya, alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pak, kalau saya kan mengucapkan alhamdulillah karena alhamdulillah itu bahasa Arab, terima kasih. Ya, kalau nggak diterusi alhamdulillah ya Allah, cuma alhamdulillah aja cukup terima kasih itu berarti Pak ya. Itu gimana itu pengertiannya Pak? Iya, makanya alhamdulillah itu lekat kepada Rabbul Alamin. Berarti harus diterusin ya Pak? Automatically itu Bang Iko. Automatically kita mengucapkan kepada yang Rabbul Alamin. Dari sifat tadi. Oh, berarti nggak diterusi juga nggak udah mencakup ya? Iya. Oh, ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, ucapan alhamdulillah itu kan bentuk syukur ya. Syukur itu dalam bahasa kita kan terima kasih itu. Nah, alhamdulillah gitu itu bukan loh. Terima kasih artinya Bang. Ya terima kasih. Alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah kan. Kayak saya tuh sama Masnya ya, terima kasih ya Mas gitu. Jangan terima kasih aja gitu loh. Disebut nama atau orang. Maka syukran pun juga disebut terima kasih. Syukran, kasiran. Iya. Nah, tapi kalau alhamdulillah kita puji kepada Allah. Yeah. Oh, bedanya di situ ya. Betul. Oh. Ya, mengembalikan segala puji itu untuk Allah kan. Makanya ada orang mengatakan gini, alhamdulillah, lamnya itu apa? Untuk lil istighraq kayak untuk penghabisan. Artinya Iya. Paham saya. Soalnya bahasa cuma untuk Allah kan. Arab kan kita ini cuma kelewatannya aja. Iya, soalnya begini yang saya pahami sekarang saya udah ngerti ya. Soalnya bahasa Al-Qur'an sama bahasa Arab itu beda udah. Gitu loh. Bahasa yang di Al-Quran sama bahasa sehari-hari orang Arab itu beda. Kalau pakai bahasa Al-Quran itu alhamdulillah, kalau bahasa orang Arab itu syukron gitu loh. Kalau kepada Allah
bersyukurnya. bahasa Arab tuh memang ada. Maka ucapkan alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ucapkan terima kasih pada Allah, maka alhamdulillah. Tapi kalau misalnya saya nih dikasih bang algoritma nih sesuatu ya, maka saya mengucapkan syukran dan alhamdulillah. Syukran kepada bang algoritma, memujinya Allah gitu. Iya. Makanya saya tanyakan begitu, dikasih penjelasan sama Mas itu. Terima kasih Mas. Terus saya alhamdulillah ya Allah. Maksudnya saya tanyakan begitu, dua-duanya saya jalani Ya. gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kayak Bapak Karena nih. memang segala puji terima kasih itu hanya kepada Allah bang. Hamdan wa syukran lillah kan. Iya. Hamdan itu pujian, syukran itu bentuk terima kasih, itu semua kepada Allah. Iya. Berarti yang saya jalani itu begitu. Kalau kayak Bapak nih memberi pencerahan sama saya, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Allah saya diberi petunjuk. Saya terusin diberi petunjuk. Kalau menurut saya kan petunjuk. Makanya coba senantiasanya gini Pak Eko. Alhamdulillah di awal ucapkan terima kasih kepada makhluknya. Iya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bapak kan begitu kan? Misalnya gini nih, Bang Algoritma memberikan saya kue. Alhamdulillah, terima kasih Bang Algoritma. Nah, gitu. Ya, oh ya gitu ya. Karena Alhamdulillah. memang ada anjurannya seperti itu Pak. Ya makanya saya tanyakan itu kan saya Malam yaskurin nas, lam yaskurillah aja. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, ya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Iya. Karena Allah kan memberikan rezekinya melalui manusia itu, makhluknya. Kalau kita nggak alhamdulillah berarti nggak menikmatin itu tadi ya, apa tuh, nggak merasa berterima kasih sama Tuhan. Ya ibaratnya kan begitu, kita udah diberi tapi cuma terima kasih sama lantaran yang beri, bukan sama Allah dulu gitu loh. Ya, makanya manusia itu kan sebagai wasilah atau perantara. Makanya dalam kaidah ini al-wasail hukmul maqasid, penghubung ya hukum yang dituju. Kita berterima kasih dengan makhluk ya juga berterima kasih dengan Allah itu kan. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, salam kenal Bang. Dari Surabaya Bang. Surabaya di mananya Bang? Di ini dekatnya Pakuwon Mall. Oh, Pakuwon Mall. Iya, Surabaya Barat. Iya, saya istri orang Surabaya juga Bang. Surabaya mana Bang? Istrinya. Dekat Ampel atau Tambak Grengseng. Oh, Surabaya Utara. Iya, Indoren. Indoren itu apa Arab? Indoren apaan Bang? Istri orang sana. Iya, Indoren itu apa? Nama orang kan ada yang nyebutnya itu Indoren kan, ada yang nyebutnya Tambak Grengseng deh. Daerah dekat Perak itu. Oh, Indoren itu lokasinya. Ya. Kira nyebut suku. Bang Ervin nggak buka koma Bang Algoritma? Kalau di utara itu kan banyak orang Arab Bang, sama orang Madura. Iya, saya juga pergaulannya orang Arab misalnya. Ya insya Allah sedikit-sedikit bisa lah bahasa Arab. Oh ya. Amiyah atau Pusha. Kenapa Bang Haji? Bang Ervin nggak buka koma? Kayaknya dia sibuk ke komal yang lain, jarang dia buka komal sendiri. Ya, dia hobi debat soalnya. Justru kayaknya dia menghindari debat itu ke komal yang lain itu. Bisa jadilah. Karena kalau beberapa sebelumnya kan sebelum dia pindah ke komal yang itu, yang namanya Buya itu, di komal itu kan kami yang debat itu.
Ana lihat antum itu kemarin di komennya Ustadz Azwa pernah. Sebelumnya kita pernah ketemu ya di situ ya. Iya di mana-mana mungkin kayaknya. Saya di mana-mana komal tuh. Iya iya. Iya. Terkadang di komalnya yang bahas tentang filsafat, terkadang di komal yang membahas ilmu kalam, ilmu mantik. Saya suka genre ilmu itu yang jenis-jenisnya ilmu akliyah deh. Sama-sama. Ya, seperti kayak filsafat kan, kayak ilmu mantik, ilmu logika, atau ilmu kalam ya tentang firqah itu. Kalau yang Bahkan yang di itu apa, Bang? Nur Muhammad tuh yang disebut itu kan di TikTok ada tuh Ustadz siapa tuh yang di Surabaya itu namanya Nur Muhammad menerangkan tentang nur tuh itu bagaimana itu setelah ngaji dari sini itu gimana itu gitu loh. Ya saya terkadang juga membahas tentang itu. Oh Saya agak berbeda yang saya pahami ya. iya Konsep Nur Muhammad dari yang biasa orang itu. iya Karena saya juga punya beberapa referensi kitab tentang Nur Muhammad, tapi yang sifatnya ilmiah. iya. Astagfirullahaladzim. Bisa dijelaskan Pak apa Nur Muhammad yang dari cara pandang ilmiah? Ya, Nur Muhammad itu adalah satu isu pembahasan dalam agama Islam kan. Itu salah satu khazanah keilmuan. Nur Muhammad bisa dipahami sebagai cahaya Muhammad atau cahaya kenabian lah itu. Ya, Baik yang mencakup berupa keislaman kan. ya, Sebenarnya luas sih pembahasan tentang itu. Jadi Nur Muhammad ini bukan soal makhluk ya, bukan makhluk Nur Muhammad bukan. Ya, macam-macam interpretasi orang tentang Nur Muhammad itu ada yang mengatakan sebagai makhluk, ada sebagai esensi kan. Makanya kan ada orang mengatakan Nur Muhammad itu sebagai the essence of Muhammad atau hakikat Muhammad. Soalnya Muhammad ini kan sebenarnya bukan dari cahaya kan, cahaya itu kan malaikat kan. Iya. Iblis Kalau dari Nabi Muhammad ya sama seperti kita dari dari sama ruh. dengan Nabi Adam. Jasad dari tanah kan. Kalau saya no comment lah pengenalan ini ya. Tadi saya udah jabarin ke Pak Eko. Karena daripada dua ulama atau yang kita katakan pengenalan Nur Muhammad ini kan kerap yang dibawakan oleh Ibnu Arabi ya. Iya. Itu kan tadi udah diterangin Bapak, maksudnya gimana itu konsepnya lagi nanti akhirnya kan gitu. Ya intinya tadi kan saya sudah jelasin tuh Pak Eko. Iya, untuk saya sih alhamdulillah udah ngerti. Cuman kalau nanti Sebenarnya bukan bercampur Ibnu lagi, Arabi juga, Bang Haji Febrian ya. Kalau yang betul-betul dari awal ya, bukan dari Ibnu Arabi sebenarnya. Ibnu Arabi itu cuma meneruskan aja. iya iya. Kalau yang lebih awal-awal sekali pembahasan Nur Muhammad itu justru dari ulama tafsir itu, dari mufassir. Berarti pada zaman tabi'in ya. Ya zaman tabi'in tuh, yang sejaman dengan Imam Abu Hanifah, si Muqatil bin Sulaiman. Makanya saya Nah setelah itu ada ulama sufi, cuman dia juga punya tafsir kan, namanya Imam Sahal At-Tustari gitu. ya Nah itu yang mengkonsepkan Nur Muhammad itu. Al-Jabbar juga gitu. iya. Oke. Apa yang langsung dari Al-Quran nggak ada? Ya secara Dalam Al-Quran memang Al-Quran ada, cuman sebagai apa ya, tidak secara langsung. Misalnya kayak surah Al-Maidah itu kan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian minallah daripada Allah nurun, nur, wa kitabim mubin, dan kitab yang maha menjelaskan kan, kitab yang jelas ya. Nah yang dimaksud nur itu mayoritas ulama tafsir generasi pertama
Kita menafsirkan Nur itu sebagai Nur Muhammad, sebagai Nabi Muhammad tuh kan. Karena yang berperan sebagai cahaya, sebagai penjelas kitab itu ya Nabi Muhammad kan. Kitab yang mubin juga disebut dengan Lauh Mahfudz, itu ciptaan. Iya. Jadi emang saya kalau di sini gimana ya Bang Eko, Pak Eko ya. Jadi tentu ini kan muncul ya qadarullah nih ya. Qadarullah muncul perbedaan antara saya dan Bang Algoritma. Nah yang tadi di awal bagus tuh masih pemahaman keilmuannya gitu. Iya, saya itu udah ngerti. Ini ibaratnya daripada gak ada omongan. Ya nggak apa-apa lanjut. Bentar. Sebelum ngomong cari kebenarannya dulu. Alhamdulillah udah Pak, tadi udah diterangkan sama bosnya. Bentar. Nur Muhammad berdasarkan surat An-Nisa ayat 1 itu bagaimana? Yang berasal Apa ayatnya, Bang? dari nafsun wahidah. An-Nisa ayat 1. Oh, min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu bukan Nur Muhammad itu. Itu menceritakan tentang Nabi Adam kan, kita ini bersumber dari satu jiwa itu. Nah, ya Nabi Adam itu bercerita tentang Nabi Adam itu. Cari dulu nur itu seperti apa. Dari nafsun wahidah ditiupkan ke itu kan nur ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. nur itu benda Min apa? nafsi wahidah tidak ada yang menafsirkan nur, Bang. Min nafsi wahidah itu min jinsil wahid tuh. Maksudnya dari jenis manusia. Kita itu bukan dari makhluk lain kan, tapi kita dari satu jenis nafsu wahidah itu. Ya manusia. Manusianya siapa? Ya Nabi Adam kan sebagai manusia pertama. Oh, nafsun wahidah itu dari diri yang satu itu dari Adam ya? Adam kalau konteksnya manusia. Kalau konteksnya manusia. Iya. Konteksnya manusia kan. Cari konteksnya dulu, diciptakan apa enggak diciptakan gitu loh. Nih udah dapet nih konsepnya nih. Kan sebelum Al-Quran kan dinamakan kitab suci Al-Quran Nur Karim. Nah situ juga ada Nur Karim. Nah Ya makanya nur juga dikatakan, saya udah mengatakan nur juga petunjuk. iya. Nur itu barangnya apa bisa diketahui, apa enggak bisa diketahui gitu. Bisa enggak diketahui apa tidak, gitu aja. Maka kalau saya simpel ya. Carilah dengan yang ahlinya. Selain daripada Allah makhluk. Iya, semua bisa ngomongnya seperti itu. Nur itu bisa nggak diketahui apa enggak gitu loh. Coba Bang Ruang kalau silakan coba narasikan pengetahuan Bang Ruang dan waktu. Biar saya juga memahami daripada sudut keilmuannya. Gitu. Ya. Benar Bang. Ya ditasawurkan dulu, dijelaskan dulu sebelum berstatement. Biar orang paham. Supaya tidak blunder itu. Ya saya spesial bertanya aja di sini. Ya Sebenarnya kalau bertanya disimak aja, nggak usah bahas. Idealnya kan gitu kalau bertanya itu. Mungkin dideskripsikan kali Ustaz, maksudnya Nur Muhammadnya bagaimana ini. Ya dideskripsikan dulu, ditasawurkan istilahnya kan. Sebelum kita membenarkan atau menolak, yaitu dijelaskan dulu, dikonsepsi istilahnya kan. Tasawur itu dikonsepsi. Iya, sepakat. Diabstrakkan dulu.
Ya diabstrakkan lah kalau bahasa ilmiah itu. Dibikin sinopsisnya. Jangan jadi tesis kalau nggak ada sinopsisnya. Atau jangan tesis ya. Kata kuncinya kan Nur Muhammad. Ya, diabstrakkan, dideskripsikan dulu terlebih dahulu. Iya. Biar ketemu nggak permasalahan. Nanti Mana ada yang monggo Bang ruang dan waktu silakan. Bila ini. Wah, padahal saya mau dengar di sini. Tapi Bang algoritma dari mana Bang? Surabaya? Udah, saya dari Kalimantan Timur. Oh istrinya orang Surabaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang jadi dasar saya ya, yang mengatakan tadi tuh. Saya gini kan. Nah itu datang itu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, ini ayat yang saya maksud. Dilanjut Yai, nyimak nih. Ini kan dari apa? Dari kitab tafsir Jalalain ini. Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, ini salah satu mufassir terkemuka. Nah, ini yang dimaksud ayat saya maksud. Kelihatan deh ya. Qad ja'akum minallahi nurun. Yang dimaksud nur itu apa? Sini ditafsirkannya. Huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bimubin ya maksudnya kan Al-Qur'an ini. Karena yang menjelaskan tentang Al-Qur'an kan Nabi. Yang berperan sebagai cahaya yang menjelaskan Al-Qur'an itu ya Nabi. Jadi nur, kata nur itu ismun jami'. Nama yang sifatnya luas ya, global, tergantung konteksnya kemana. Terkadang nur itu bisa dimaknai Islam, dimaknai hidayah, juga bisa dimaknai Nabi. Nah, terus lebih jelasnya lagi, ini kan kata Huwan Nabi ini dijelaskan dalam sarahnya. Aduh, pikir mau jatuh. Kenapa Nabi itu dinamai dengan nur? Ini ada keterangannya. Wasummiya nuran, kenapa Nabi itu dinisbahkan dengan nur? Li'annahu, karena Nabi itu yunawwirul basair, dia menerangi akan mata hati kita, wa yahdiha, dan memberi petunjuk akannya, li rasyad, bagi petunjuk kan, memberi hidayah untuk dan petunjuk. Dan ini lagi alasannya, wa li'annahu, karena bosnya Nabi itu aslu kullu nurun, asal setiap nur, baik hissian wa ma'nawiyan, baik secara hissi maupun maknawi. Nabi itu juga diistilahkan bukan hanya nur kan, tapi Nabi itu sirajam munira. Siraj itu artinya pelita kan, atau lampu yang menerangi. Itu dalam kitab ini. Ada referensinya, ada asalnya. Bisa dicek. Nah, itu mantap itu Bang. Tanpa kitab itu pun, tanpa tafsir itu pun tetap maknanya sama itu Abang. Ya, mayoritas ulama menafsirkan gitu. Apalagi ulama generasi mufasir generasi pertama ya, seperti Ibnu Abbas, seperti Syekh Muqatil bin Sulaiman, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Baghawi. Iya. iya. Namun dalam pengenalan terhadap Allah itu kan masing-masing diri kita. Jadi kenali dirimu, kemudian nanti Allah. Tapi secara dalil eksplisit Bang algoritma, ada nggak yang dari Al-Quran yang merujuk kepada Nur Muhammad tadi? Pasal gini nih, pasal Rasulullah tidak pernah menjelaskan kepada para sahabat. Makanya ini kan pertama kali tenornya ilmu ini di masa zaman tabi'in. Nah, karena kalau kita daripada masa tabi'in, berarti Rasulullah tidak pernah tuh mengajarkan itu pada para sahabat. Terputus. Maka kenapa di dalam hadis ini di matannya adalah dhaif kedudukannya. Ada juga yang mengatakan maudhu. Iya.
Kalau orang sandaran dalilnya ke riwayat Jabir dari Abdur Razak itu ya memang banyak dipermasalahkan itu ya. Tapi kalau kayak ulama-ulama di Mesir itu mereka sandarannya bukan hadis Bang Haji ya, tapi ke Al-Qur'an. Cuman di Al-Qur'an memang tidak disebut secara implisit ya, tapi secara isari aja namanya kan, dengan istilah-istilah tadi, dengan nur. Tersirat secara perumpamaan dan Iya. simbol. Nah, itu tadi Makanya kalau pembahasan Nur Muhammad itu tidak masuk pembahasan akidah, tapi tentang dalam pembahasan khazanah keilmuan untuk menambah khazanah keilmuan aja deh. betul. Secara maknawi Ustaz ya. Ya, secara isari, secara maknawi. Karena menurut para ulama kan Al-Quran itu punya 3 lapisan makna tuh. Dan kita banyak terhenti di lapisan pertama. Betul. Kan Al-Quran itu punya 3 lapisan makna. Ada makna ibarah, makna secara kebahasaan. Betul. Ada makna isarah, makna secara simbolik atau metafor. Ada makna secara hakiki. Secara hakiki ini yang tahu cuma Allah. Betul. Mubasyirat. Berarti istilahnya Mutasyabihat. mutasabihat kan di situ. Mutasyabihat. Nah, betul kan? Iya. Muhammad dan mutasyabihat. makhluknya kan di situ. Ya, terkadang orang agak salah paham juga ya, mutasyabihat itu kata mereka kan samar-samar ya. Padahal mutasyabih Iya. itu kan ketika kata syabah, artinya terserupa. Oh iya betul. Arti Mutasyabihat. terserupa itu dia punya banyak makna lagi. Makanya penting dalam kaji Al-Quran itu belajar ilmu yang namanya ilmu semantik. Nah, Ilmu betul. semantik itu masuk dalam ilmu balaghah namanya. Kiasnya Karena dalam banyak, ilmu Ustaz. balaghah itu kan ada tiga ilmu di dalamnya. Ada ilmu ma'ani, ilmu tentang mendalami makna-makna tuh. Karena kita banyak terjebak dalam bahasa ya, terjebak dalam translate tuh, terjemahan. Dan ditranslate biasanya maknanya cuma satu. Padahal makna dalam kaidah kebahasaan bisa beragam tuh, tergantung Oh, konteks. makna, Ya, ada ilmu bayan kan, makanya kan begini ya Bangku, itu kalau kita bahasnya Muhammad, pasti kita merujuknya ke sifat itu semuanya pasti. Kan seperti itu. ya. Ya, makanya kalau saya sih fan-fan saja baca hadis, baca sarah, baca Al-Quran, juga merasakan kan seperti itu yang dicontohkan Nabi. Kita tidak boleh mensalahkan atau membenarkan, yang penting kita baca aja menambah wawasan kan seperti itu. Iya, konsep tentang Nur Muhammad itu kan kita boleh setuju, boleh tidak, karena kan bukan termasuk rukun iman juga ya. Nah betul. Ya, cuma kalau kita yang suka dengan khazanah keilmuan itu salah satu ya objek kajian kita itu. Mau gini Bang, ini saya mau tanya ya buat semuanya aja, kita ngobrol ringan aja, buat semuanya aja lah ya ibaratnya. Lah contoh kenapa ulama-ulama zaman dulu itu menyandarkan diri ke baginda Nabi. Coba kalau ulama-ulama itu mengkaji kita sebagai manusia global nih sampai ke depan, sampai hari kiamat besok. Misalnya mencontoh apa yang dilakukan Nabi itu, contoh sholatnya, contoh tirakatnya. Kira-kira itu orang berpemahaman bertabrakan nggak itu logikanya itu? Ini yang saya mau tanyakan abangku. Ya, makanya kita kalau mau selamat ya ikuti Nabi. Ya, makanya kan ada ungkapan nih yang kan ungkapan dari kan biasanya kan orang tasawuf, orang mengkaji Nur Muhammad itu kan sandarannya ini ilmu tasawuf katanya. Ah, betul. Nah, salah satu rujukan dalam ilmu tasawuf itu kan diantaranya Imam Junaid Al-Baghdadi itu. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, mazhabuna hadza, mazhab kami ini muqayyadun bil kitab wa sunnah. Itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap apapun ada ajaran tasawuf tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nah itu bukan dari mazhab kami kata beliau. Terus kata Imam Zaruk lagi gini, kullu babin maglub, setiap pintu itu tertutup illa babu Muhammad SAW, kecuali pintunya Nabi Muhammad. Nah. Jadi kita kalau mau tasawuf apapun ya melalui pintu Nabi Muhammad. Betul Sesuai dengan ayat Al-Quran kan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian itu mencintai Allah, kata Nabi, ikuti aku, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu untuk mengenal Nabi kan
secara zahir dan batin. Nah, kalau secara zahir itu kita bisa mengkaji sirah nabawiyah kan. Nah, Tapi kalau secara yang sifatnya batin, yang sifatnya isari, lah melalui Nur Muhammad. betul. Makanya saya punya kitab nih tentang Nur Muhammad yang sirah secara kalau Nur Muhammad itu tidak itu yang sirah diterima, buat nabawiyah apa itu ya? ulama ngerang kitab setebal ini? Nah, ini tentang Nur Muhammad nih. Nah, betul. Nah, ini kan keterangannya siratun Nabi nih. Nah, siratun Nabi. Sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi. Cuman dia qabla zaman wal makan, sebelum adanya zaman itu masa, makan tempat. Nah, pembahasan di sini di Nur Muhammad ini saya sepi sebagiannya. Itu awal-awalnya itu tentang akidah. Sebelum dia masuk ke Nur Muhammad, kenapa? Supaya kita itu akidahnya tidak melenceng tentang asma'uzat, Betul. asma'usifat. Tapi kan kebanyakan begini abangku nih, ini dari sudut pandang saya pribadi ya, yang kebanyakan mereka lah di luaran sana ya. Itu kan begini Bang. Kebanyakan terlalu bersandar kepada baginda Bang, hingga lupa di situ pangkatnya Habibullah kekasih Allah, tapi beliau itu mereka itu menyandarkan 100% kepada baginda. Dengan cara apa? Yang memuliakannya berlebih-lebihan abangku. Kan kebanyakan kan begitu kan. Nah, Ya, betul tuh Bang. Terlalu gulu istilah orang itu namanya berlebihan itu. Nah, terlalu berlebihan. Di situ kan maknanya ada dualitas di situ. Sedangkan kalau ada dualitas berarti kita nggak bakal ketemu sama Sang Pencipta kan, seperti itu. Nah, itu tanggapannya sudut pandang abang-abangku ini yang insya Allah berilmu lah. Itu gimana itu abang? Kena jebakan.